menjadi kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari Polres Selatan. Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala para tamu yang hari ini kita dapat hadir dan berkumpul melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam dari Rasulullah kita sampaikan kepada juga kita Nabi Islam Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah mushola Nurul Yakin, pada kesempatan ini saya kami bersama-sama dengan jemaah mushola Masjid Nurul Yakin untuk kita memakmurkan masjid dan mushola kita yang berada di wilayah Tanah Datar. Tidak lain tidak bukan adalah untuk upaya kita dari Polri untuk memelihara Kamtibmas. Polri berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga sekaligus untuk menjalin silaturahmi. Tentunya saya pribadi selaku orang baru yang ditugaskan di Polres Tanah Datar sekalian memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu karena tugas tanggung jawab kami di Polres Tanah Datar baru berjalan 1 bulan setengah. Nama Kompol Khalid, biasa kemarin bertugas di Polres Sumatera Barat. Alhamdulillah ini diamanahkan oleh pimpinan Polres Sumbar untuk melaksanakan tugas amanah ini di wilayah Polres Tanah Datar selaku Kapolres. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami melanjutkan program dan upaya oleh Bapak Kapolres Tanah Datar dan juga arah kebijakan oleh Bapak Kapolda Sumbar bahwa setiap personil Polda Sumbar itu kita ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan gerakan subuh berjamaah. Hal ini dilakukan tidak bukan untuk membangun kesalehan individu untuk personil-personil Polda Sumatera Barat pada umumnya. Dampak daripada itu juga kita akan membangun kesalehan sosial. Nah, ini pun kemarin saya baru terbersih, ternyata tokoh-tokoh kita dulu sudah memikirkan titik-titik sosialnya melalui sebuah cerpen pun kemarin saya baca Larangan A.A. Nafis, judulnya Robohnya Surau Kami. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ceritanya. Karya itu dilahirkan tahun 1955. Bahwa makna daripada cerpen tersebut adalah kritik sosial bahwa kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari memang tidak harus fokus kepada ibadah kita masing-masing, tapi juga harus fokus kepada lingkungan kita sekitarnya. Nah, di situ kami membaca cukup tersentuh bahwa korelasi itu ternyata terjadi di lingkungan kita. Kita sibuk beribadah, kita sibuk melaksanakan sholat, zikir, tetapi kadang hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kadang kita lupa kepada lingkungan kita, negeri-negeri kita yang kadang sudah dilingkupi oleh banyaknya kemaksiatan, dengan banyaknya tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, memang ini sungguh betul dilakukan bahwa kita dari kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Memang dibutuhkan upaya kerjasama Polri dengan masyarakat supaya individu-individu yang sudah melaksanakan aktivitas kesolehan pribadi juga berperan aktif dalam melaksanakan Kamtibmas. Jadi jangan sampai kita berperan, saya sudah sholat Pak, saya sudah zikir, puasa, tetapi kemaksiatan di lingkungan kita masih kita biarkan. Narkoba masih merajalela dan sebagainya. Anak-anak kita terpengaruh kepada isu pornografi, tindakan asusila, LGBT, ini terjadi kepada kita. Oleh karena itu, kegiatan kita berkeliling dari suatu masjid ke masjid, dari mushola ke mushola, itu tidak lain bukan untuk membangunkan kita bersama, Bapak Ibu. Kita bangunkan, kita jalin komunikasi yang harmonis, komunikasi yang positif supaya kita bersama-sama bisa berperan aktif dalam rangka menciptakan Kamtibmas. Nah, tentunya kami dengan segala komponen unsur, ada yang di reserse, intel, lalu lintas,
Kemudian pelayanan, nah tentunya kami bisa bergerak apabila kewenangan kami betul-betul disupport oleh seluruh warga masyarakat. Memang tugasnya kami melakukan penegakan hukum, namun kami juga berkewajiban untuk memelihara keamanan. Nah, dalam hal ini kami berkunjung dari satu musola, masjid-masjid dalam rangka memelihara keamanan, terutama supaya mendapat support dukungan daripada masyarakat. Ada kalanya kami bertindak sebagai pelayan, ada kalanya kami bertindak sebagai mitra rekan kerja, dan ada kalanya juga nanti kami bertindak sebagai penegak hukum yang harus menggunakan syarat perbuatan yang ada untuk menjamin Kamtibmas di wilayah Tanah Datar ini betul-betul terpelihara dengan baik. Kalau keamanannya terbaik, insya Allah kinerja kita, masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dengan aman, nyaman. Tentunya pembangunan di negara kita, khususnya Tanah Datar, akan berlangsung dengan